Yuk. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan di pagi yang indah ini kita semua dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria, dan dalam keadaan sehat walafiat. Nama saya Suyanto. Pagi ini saya akan membawakan sebuah topik berbicara di depan publik itu menyenangkan. Ya, walaupun di situ banyak orang bilang berbicara di depan publik itu menakutkan. Tapi orang bijak bilang, apabila kita takut akan kegagalan, berarti kita telah membatasi sebuah kemampuan kita. Baiklah teman-teman, langsung saja saya sampaikan bahwasanya berbicara di depan publik itu ya memang kebanyakan orang bilang menakutkan. Karena ya di situ orang itu belum terbiasa atau belum pernah mencobanya sama sekali. Jadi dalam hatinya ada rasa takut, ada rasa takut kehabisan bahan, ada rasa gugup, ada rasa grogi dan segala macam. Tapi itu semua bisa dihilangkan kalau kita ini mau belajar dan mencobanya. Nah, contohnya diri saya sendiri. Saya dulu untuk berbicara di depan publik, saya tidak berani. Karena ya seperti tadi yang saya ucapkan di depan ya, takut apa yang disampaikan setelah di hadapan orang banyak. Tapi ya kebetulan saya saat ini ya sedang kuliah di PJJ, kebetulan jurusannya ilmu komunikasi dan saat ini mata kuliahnya public speaking. Dari situ saya termotivasi, semangat untuk mempelajari ilmu bagaimana kita bisa berbicara di depan publik. Nah, di situ ya kita harus semangat, kita gali ilmunya, bagaimana sih kita bisa bicara di depan umum tanpa ada rasa takut, ada rasa grogi dan segala macam. Nah, di sini ya saya sudah membuktikannya. Saya coba untuk belajar menguasai materi-materi yang disampaikan oleh dosen pengajar ya. Di sini akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk menyampaikan materi-materi apa saja yang kita bisa sampaikan di depan orang banyak. Jadi kita membiasakan diri belajar untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, kalau kita sudah terbiasa, kita menguasai materinya, kita sudah seringkali berbicara di depan umum, sewaktu-waktu kita diminta untuk berbicara di depan umum, itu sudah tidak ada rasa takut lagi, sudah menjadi hal yang biasa. Nah, sudah menjadi hal yang biasa. Maka dari itu ya saya sarankan untuk teman-teman semua supaya mencoba, jangan takut ada kegagalan atau ada kesalahan sebelum mencobanya. Nah, jadi kita ya yang terpenting adalah memotivasi diri kita untuk menghilangkan rasa-rasa grogi, rasa takut dan rasa yang menghantui perasaan kita. Jadi kita bawa suasana di depan publik ini menyenangkan, enjoy dan happy saja. Nah, mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua, menambah keberanian teman-teman semua untuk tampil di depan umum. Pesan dari saya, jangan takut salah, jangan takut gagal sebelum Anda mencobanya. Terima kasih. Selamat siang semuanya, senang bisa berjumpa dengan kalian semua. Nama saya Suyanto. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik keluarga harmonis, keluarga bahagia. Orang bijak mengatakan, mencintai bukanlah tentang memberikan yang terbaik dalam segala kelebihan, tetapi memberikan yang terbaik meski dalam kekurangan. Baiklah teman-teman, jadi pada dasarnya berumah tangga itu menggabungkan dua hati, dua visi dan misi menjadi satu. Hal ini tentunya tidak mudah dan sangat sulit, perlu waktu, perlu proses untuk menjadikan suatu rumah tangga itu menjadi harmonis dan bahagia. Nah, tentunya ya sifat-sifat egois, sifat-sifat yang kurang baik dulu sebelum berumah tangga, setelah berumah tangga harus dihilangkan, harus dijadikan satu, digabungkan antara suami dan istri harus memiliki satu visi dan misi. Kalau visi dan misinya sudah menjadi satu, bisa saling melengkapi, bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing,
maka rumah tangga akan berjalan dengan baik, rumah tangga akan menjadi harmonis, rumah tangga akan menjadi bahagia. Nah, di situ perlu kita tekankan bahwasannya ya dalam rumah tangga ini bukan main-main. Harus kita pikirkan bagaimana ya dalam rumah tangga ini bisa sekurang mungkin menghindari konflik-konflik dalam rumah tangga. Ada sedikit permasalahan, wajar ada kerikil-kerikil yang mengganjal dalam rumah tangga, itu wajar. Tapi ya bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu secepat mungkin dan sebijak mungkin. Tentunya di sini ya kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga harus bisa berpikir secara jernih. Bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga ini secepat mungkin dan sebijaksana mungkin, agar tidak berkepanjangan dan masalah ini menjadikan rumah tangga kita menjadi berantakan. Nah, kita harus bisa suatu saat sebagai laki-laki jangan mentang-mentang sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, terus kita mau semena-mena terhadap istri kita, terhadap keluarga kita tidak bisa seperti itu. Kita pun kadang-kadang harus bisa mengerti keadaan istri kita. Kadang-kadang kita bisa mengalah, bisa meminta maaf pada seorang istri. Namanya mengalah itu bukan berarti kalah, tapi mengalah dalam kebaikan, dalam keharmonisan rumah tangga itu perlu dilaksanakan. Dan tidak segan-segan juga kita sebagai suami meminta maaf pada seorang istri kalau memang diri kita ini merasa bersalah. Nah, jangan malu-malu, kita akui kesalahan kita secara gentleman. Dari situ kita berarti menanamkan jiwa kesatria, jiwa memahami kesalahan kita, menyadari introspeksi diri kita pada keluarga kita. Jadi kita membimbing, mengarahkan keluarga kita ke arah yang baik. Tentunya dimulai dari kita sendiri sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan contoh yang baik-baik. Ya, di situ mungkin kita bisa saling mencintai, menyayangi dalam rumah tangga itu. Jangan sedikit-sedikit ada percekcokan, ada permasalahan. Toh kalau keluarga kita ini baik, kelihatan harmonis, romantis, tetangga kita pun akan memuji keluarga kita. Nah, mungkin kiranya itu sedikit berbagi tips keharmonisan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pesan dari saya, jangan berubah hanya karena ingin dicintai seseorang. Jadilah dirimu sendiri dan seseorang akan mencintaimu apa adanya. Terima kasih.